Say no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin Mas Eka berdoa. Nah, setelah ini kita akan menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri. Diri ya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Untuk selanjutnya itu bakalan mengenal presensi. Dan Bapak panggil namanya silahkan bilang hadir ya. Mas Eka, Mbak Fatia, Mbak Kayla, Mbak Samindri. Oke, baik. Berarti ada semua ya hari ini. Dan untuk pelajaran hari ini yaitu tentang ada hewan apa saja di sekitarmu dan apakah semua hewan itu sama. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mengidentifikasi berbagai jenis hewan di lingkungan sekitar dan menyebutkan karakteristiknya. Nah, di sini ada penjelasan tentang materi hari ini. Untuk Mbak Fatia, tolong bacakan. Hewan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cara turun membelah, jenis makanan, dan tempat hidupnya. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dibedakan menjadi herbivora atau pemakan tumbuhan seperti kambing dan kelinci, karnivora pemakan daging seperti harimau dan elang, serta omnivora pemakan tumbuhan dan daging seperti ayam dan beruang. Selain itu, hewan juga dibedakan berdasarkan habitatnya, yaitu hewan darat seperti gajah, hewan air seperti ikan, dan hewan amfibi yang bisa hidup di darat dan air seperti kakap. Setiap jenis hewan memiliki ciri khas yang membedakannya, baik dari segi bentuk tubuh, cara bergerak, maupun cara pendapat. Terima kasih kepada Mbak Fatia yang sudah membacakan. Nah, di sini tuh hewan itu dibagi menjadi tiga, yaitu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Hewan karnivora itu apa? Nah, contohnya? Untuk hewan herbivora, contohnya apa? Biasanya itu omnivora, yaitu memakan segala. Contohnya apa? Tikus. Benar, ayam. Selanjutnya ada video, silahkan diperhatikan. Kucing, anjing. Kalau tentang film kami, kalian tahu kan kalau tidak semua hewan itu berjalan. Ada yang terbang, berenang, bahkan melompat. Ada hewan yang bisa bernafas di dalam air, ada juga yang bisa bernafas di dalam air. Sekali ulang, karena ilmuwan telah mengklasifikasi kelompok hewan-hewan tersebut dan mempermudah kita mempelajarinya. Tapi sebelum membahas pengelompokan, kita akan terlebih dahulu belajar bentuk tubuh hewan dengan fungsi-fungsinya. Yuk simak bersama. Aku ingin tahu, sebenarnya bagian terpenting dari tubuh hewan itu apa sih? Bagian terpenting dari tubuh hewan itu kepala ular, karena otak hewan berada di dalamnya. Selain otak, ada mata, hidung, mulut, dan telinga yang juga terletak di kepala. Ada hewan yang memiliki penglihatan tajam loh.
dan lebih tahu. Contohnya, anjing beruang dan ikan hiu. Wah, ikan hiu. Kamu yang berbicara itu. Gigitannya sama aja. Iyalah, gigitan itu digunakan untuk berburu dan merobek makanan. Itu merupakan ciri dari hewan pemakan daging. Berbeda dengan gigitan datar yang dimiliki oleh hewan pemakan buruan. Selain bagian gigitan tadi, ada juga Nah, setelah melihat video yang tadi itu, jadi bentuk tubuh hewan itu memiliki fungsinya. Contohnya seperti harimau memiliki taring itu untuk apa anak-anak? Ya, untuk berburu, untuk makan daging. Nah, tadinya itu intinya ada permainan tebak-tebakan. Sini yang bisa menjawab angkat tangan ya. Aku hidup di air, aku bernapas dengan pingsan. Siapakah aku? Saya. Nah, kedua, aku memiliki taring dan sering disebut sebagai raja hutan. Siapakah aku? Resminya. Oke, baik, benar. Yang sebenarnya itu aku sering bergelantungan di pohon. Hobiku makan pisang. Siapakah aku? Sendiri. Oke, sudah pindah ya. Nah, setelah ini kalian ditugaskan untuk observasi lingkungan, untuk melihat berbagai jenis-jenis hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sebelumnya itu Bapak akan membagi kelompok terlebih dahulu ya. Berhitung 1, 2, 3. Nah, sekarang silakan dulu dari kelompok 1 sampai 4. Satu dua apa saja? Nah, sekarang silakan kalian bawa bukunya untuk observasi di lingkungan sekitar sekolah. Ayo. Ya. Dan setelah kalian observasi, Bapak akan memberikan LKPD. Silakan didiskusikan bersama kelompok kalian. Silakan dibaca itu ada langkah-langkah ke saya. Ini adalah hewan harimau termasuk. Itu contohnya. Satu hewan saja. Ini 3 hewan. Hewan. 3 hewan.
Kucing punya bulu dan tubuh yang lentur, kaki 4 dan punya tangan, lalu melahirkan. Terima kasih kepada Mbak Kaila. Biasanya yang nomor 2, silakan. Kucing yang mati dan bangunnya kucing bertelur. Kucing bertelur. Hewan yang kalian temui saat observasi berdasarkan ciri-cirinya. Tadi kita bertemu lebah. Lebah memiliki sayap dan dapat terbang, memiliki tubuh kecil dan tubuh kuku. Lalu hidup berkelompok dan menghasilkan nasi. Oke, berikan. Selanjutnya nomor 3. Tuliskan 3 hewan yang kalian temui saat observasi dan sebutkan ciri-cirinya. Tadi lihat ayam, terus ciri-cirinya memiliki paru untuk memakan makanan, bertelur untuk berkembang biak, tubuhnya ditutupi bulu dan memiliki 2 kaki dan 2 sayap. Baik, terima kasih pada kalian yang sudah mengerjakan tugas dari Bapak hari ini. Dan yang selanjutnya yaitu Bapak akan memberikan soal evaluasi. Silahkan kami dia dikumpulkan dulu. Kumpulkan. Nah, setelah ini Bapak akan memberikan soal evaluasi dengan cara dikerjakan secara mandiri. Silahkan dikerjakan. Sudah selesai. Selesai, Pak. Oke, selesai belum? Sudah. Silahkan dikumpulkan. Sudah belum? Oke, terima kasih. Dan setelah kita mempelajari materi hari ini, yang kalian dapatkan apa saja anak? Ciri-ciri Oh, ciri-ciri hewan, ada karnivora. Apakah ada yang susah? Tidak. Banyak sekali. Apa pembelajaran hari ini anak-anak? Apakah ada yang susah? Baik. Karena pembelajaran ini sudah selesai, sebelum kita akhiri, kita akan membaca doa terlebih dahulu. Silakan dipimpin silakan. Doa mulai. Doa mulai. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Apabila ada yang salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.